Mahadul Qiyam baca ya Nabi salam alaika, itu di hati tenang apa tidak? Rasanya adem apa tidak? Terus ibu-ibu besok kalau ada acara mau nggak ngundang ini? Mau? Ya, kalau nanti ada yang bayi, yang mitoni, nikahkan anak, ini grup sholawat diundang, ya. Nah, nanti terus terima kasih, salaman, mak grenjel. Pak Camat tahu mak grenjel itu apa? Mak grenjel itu bahasa Jawa yang tidak bisa diindonesiakan. Jadi kalau udah ada maknya nggak bisa diindonesiakan. Mak grenjel, mak bedunduk, mak jedul, nah itu nggak bisa. Itu ujuk-ujuk namanya. Saya ingin bertanya tapi jangan tersinggung ya. Untuk konsumsi kalau pas pengajian tolong jangan dibagi. Nanti usrek kayak pasar ikan nanti. Betul? Saya punya apel bu, apelku lebih gede ora apelmu. Ini nggak akan saya makan, nggak akan saya sentuh. Sak wedang-wedangi demi kebersamaan. Yang penting konsumsi jangan dibagi pas saya lagi ngaji. Oke? Engko mung beda apem tok bingung. Lah apemmu kok putih, apemku kok ireng ngono dadaan. Gara-gara kue itu. Jangan dibagi dulu, oke? Saya di mana tempat selalu ngomong, pas saya ngaji jangan dibagi. Kalau mau bagi pas saya belum ngaji. Betul, oke? Saya mau bertanya tapi jangan tersinggung. Ini kok di sini banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak? Apa di sini banyak janda? Pak Sekdes. Apa kene akeh rondo apa piye? Ketoke kok ibu bapak-bapake mau kok sak jelantir kok mak-make sak nembane. Iya. Ngono lho. Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Campur. Baiklah nek ngoten. Nah, iki campur sini. Selanjutnya kula badhe malah angel Pak nyampur-nyampur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengingat waktu sekarang sudah jam 3:30. Kita sepakati dan ini acaranya 3. Ini acaranya 3. 1 Isra Mi'raj, 2 Nisfu Sa'ban nanti malam sekaligus nyambut Ramadan. Jadi 3 jadi 1, 3 in 1 kaya sampo ya Mas. Di sini saya mau tanya, mau bahas Isra Mi'rajnya atau mau bahas nyambut Ramadannya? Kabeh wani piro? 5 menitan, 10 menit rampung. Oh enak nih ngono kuwi balik kayak disangoni, aman. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Baik, yang penting saya minta jenengan sebelum didoain jangan ada yang pulang, nggih. Saya minta, betul saya minta, di mana acara saya minta kalau belum ditutup dengan doa di akhir majlis jangan ada yang pulang. Kalau nanti ada yang nekat tak dongak nih balik nenek lali jalan balik, kecuali darurat, kecuali ada yang sakit kurang sehat ya nyumanggakan silahkan saja. Tapi kalau hanya sekedar urusan-urusan kecil, saya mohon mari bersama bertahan sebentar agar nanti pulang bawa barokah semuanya, nggih. Bapak Ibu para rawuh yang saya hormati, mari dari hati yang dalam, pikiran yang sadar, tanpa dipaksa siapapun, saya minta kula suwun seikhlas-ikhlasnya semua yang hadir baca sholawat, baca syahadat bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulangi. Asyhadu an wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barokah syahadat, mudah-mudahan kita semua hasanah fid dunya wal akhirah, amin. Barokah syahadat, mudah-mudahan kita semua lapang fid dunya wal akhirah. Barokah syahadat, mudah-mudahan kita semuanya sae fid dunya wal akhirah. Barokah syahadat, mudah-mudahan kita semua sukses fid dunya wal akhirah. Barokah syahadat, senukal, senakal, serusak apapun kita pada akhirnya husnul khotimah. Barokah syahadat ya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa, bertemu, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma. La ilaha illallah, la ilaha ayo, la ilaha illallah Muhammadur. Syukur yang agung kepada Allah Rabbul Jalil. Monggo sareng mari bersama baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil alamin ala kulli hali wa nikmah. Yang ketiga, unjuk cinta. Aku ngomong rada cepet ya apa-apa ya. Yang ketiga, unjuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sholawat bareng-bareng nggih. Angge lagu napa mboten?
Kalau pakai lagu grup Hadroh siap-siap, saya mau melawan vokalisnya. Ibu-ibu lihat siapa yang bagus suara di antara kita semua. Juara umum kita ya aku gini. Yakin aku juara umum. Shalawat Badar mawon nggih. Suara saya tuh entah ngapa kok iso enak ngono saya heran. Kok iso enak. Kalah vokalisnya pokoknya. Wani ketemu pirang perkara sampeyan juara umum. Shalawat Badar nggih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Irfa. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah. Ayo semua ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammu wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Irfa. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Aminkan barokah sholawat, mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa dan melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Barokah sholawat, mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita minas solihin. Barokah sholawat ya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita yang masih ngaji mondok nuntut ilmu ngapal Quran sekolah kuliah dianugerahi ilmu yang barokah manfaat. Barokah sholawat ya Allah, yang sakit Allah beri kesembuhan. Barokah sholawat sing ekonominya sempit Allah beri kelapangan. Barokah sholawat sing akeh utang cicilan kreditan kabeh lunas. Banter men. Barokah sholawat, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kula jenengan sudah mendengarkan mengikuti bacaan Al-Barzanji. Itu mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya para masyayikh, para ulama, khususipun para anbiya wal mursalin. Amin. Kalau di Rohul biasanya lagunya nggak kayak gini, nggak kayak tadi itu. Beda lagu modern timur. Kalau Rohul itu biasanya lagunya lagu Robi, kalau tadi namanya lagu Sikah. Kalau orang Rohul itu lagunya begini. Kalau saya salah Pak boleh salahkan, tapi insya Allah Bapak yang salah. Allahumma salli wa sallim. Wah, itu lagunya Rohul yang biasa. Ya merawe. Wa barik alaihi. Nah, senyauri Allah loh, semangat. Wes aku lanjutin apa loh. Wa baraza sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj dilaksanakan oleh Rasulullah berdasarkan keterangan sejarah itu tanggalnya 27 Rajab. Dalam Isra Mi'raj itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami malam yang paling istimewa untuk dirinya, yang tidak pernah Allah berikan kepada makhluk lain kecuali hanya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketemu sang maha kekasih, ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Yujum yu ngatemi, enak ngatemi tenan toh? Enten? Yo pas tenan ya ono. Yu ngatemi,
Sejak pertama Allah menciptakan makhluk sampai hari kiamat, satu-satunya yang diundang Allah, ketemu Allah, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad, maka Isra Mi'raj adalah malam terindah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Isra Mi'raj adalah malam teristimewa untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan ada malam istimewa untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, insya Allah di bulan Ramadan, Lailatul Qadar. Mudah-mudahan semua yang hadir dapat Lailatul Qadar, amin. Ibu mau dapat Lailatul Qadar? Bapak mau? Mau nggak? Bapak ibu hampir bisa dipastikan pasti dapat Lailatul Qadar. Mau nggak? Betul mau? Satu caranya, jangan sampai ketinggalan jamaah subuh. Siapapun yang jamaah subuh setiap Ramadan, sepanjang Ramadan, hampir bisa dipastikan dia dapat Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Allah dawuh dalam Al-Quran, salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah ini telat. Jadi keselamatan, kesejahteraan itu sampai pada ujungnya fajar. Maka siapapun yang sholat subuh di bulan Ramadan, terasa atau tidak terasa, sadar atau enggak sadar, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Pak, terus saya gimana? Yang lagi kedatangan tamu bulanan, boleh zikir, boleh sholawat, boleh tahlil, boleh tahmid, boleh tasbih, silakan saja. Yang penting siapapun yang membaca kebaikan pada bulan akhir subuh ini kufa, insya Allah dapat Lailatul Qadar, amin. Wes, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sowan menghadap Allah, lalu Rasulullah itu juga pingin agar kita semua bisa ketemu Allah. Di sini ada orang Kristen. Orang Kristen bisa melihat Yesus Kristus Tuhannya. Orang Kristen, orang Yahudi bisa melihat Uzair. Orang Buddha bisa melihat Siddhartha Gautama. Orang Hindu bisa melihat Brahma, Wisnu dan Siwa. Orang Islam kapan melihat Allah? Bu, kita di zaman alam ruh gak pernah lihat Allah. Di alam rahim gak pernah lihat Allah. Di dunia juga gak pernah lihat Allah. Maka di alam kubur juga nggak ngelihat Allah. Kesempatan ngelihat Allah cuman sekali tok. Kipasnya kotor ini kan. Kotor ini. Habis pas-pas. Nah, ngono ngenengi sarung, ngenengi sarung ki sing adem jero. Nah, ngene ngenengi aku sing adem jobo. Mikir apa? Aku tekan nganti mang lali aku. Maka orang Islam nggak ketemu Allah itu rugi. Maka ya Allah, mudah-mudahan kita besok berjumpa dan melihat Allah dalam keadaan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak kok sampai bisa melihat Allah? Iki piye iki? Wis terus. Setiap orang Islam insya Allah masuk surga. Amin. Tapi tidak semua orang Islam bisa melihat Allah. Yo. Siapa yang ingin melihat Allah, dan mudah-mudahan ini semua bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan real dan diridhoi. Uang kok iso melihat Allah, itu surga tawar. Saya ulangi, Bu, sampai kok iso ketemu Allah, itu kenikmatan tertinggi dalam hidup. Surga hilang rasanya. Bukan surganya nggak nikmat, tapi kalah dengan keistimewaan ketemu Allah. Umpamanya gini, Pak Sekdes, Pak Agus, umpama, jangan jalak, jangan marah. Umpamanya jenengan lagi pengantin baru, lagi jatuh cinta-cintanya sama istrinya, manggil sing wedok si iyang, sing wedok nyelok sing lanang masih mazeh, satset mazeh. Kadang kan orang sekarang kan kalau manggil mas tuh jarang Pak Camat, manggilnya pakai Z, maz, malah kayak laler hijau malah. Gimana apa betul? Astagfirullahaladzim, gitu namanya. Orang sekarang begitu lagi senang-senangnya, lagi honeymoon, tiba-tiba istrinya Pak Agus hilang.
entah kemana rimbanya, lapor polisi, lapor komisi orang hilang, lapor macam-macam, 1, 2, 3, 4, 5 tahun enggak juga ketemu. Sementara Pak Agus sudah kadung cinta, setiap hari menyesali mengapa terjadi. Kadang ngarep-ngarep ini karo nyanyi, karo ngomong nyanyi begini, kemana kan ku cari ganti serupa denganmu. Nah, suaraku enak tau? Enak ya? Juara umum, yes. Pokoknya nyanyi. Karena apa? Karena ditinggal oleh yang dia cintai. Tiba-tiba istrinya ketemu. Kata Pak Camat, setelah 10 tahun Pak Camat mencari ketemu. Kata Pak Camat, Pak Agus, iya Pak Camat, Pak Agus kan dulu kehilangan istri. Betul, istri Bapak ketemu Pak, alhamdulillah. Sekarang Pak, sekarang ada di mana? Istri Bapak sekarang ada di masjid. Kami masukkan ke dalam kamar masjid, kami kunci biar nggak lari lagi. Ini umpama. Terus sebagai bentuk syukur masyarakat Benggolan Salak, kita mengadakan tasyakuran, kita siapkan kenduri untuk menyambut datangnya istri Pak Agus. Pak Agus datang ke masjid. Pak Agus ini sukanya sate. Sate disiap nih kabeh karo Pak Camat. Dari mulai sate gajah sampai sate tumo eneng kabeh nang ngono. Ini contoh tok. Setelah sampai di masjid, kata Pak Camat, Pak Agus, istri Bapak ada di belakang tembok ini dalam kamar. Sebelum Pak Agus bertemu istri Bapak, ini makanan kesukaan Pak Agus, mari silahkan dinikmati. Pertanyaan saya, ketika itu Pak Agus masih adakah selera makan? Masih ada Pak Agus? Masih? Kalau masih selera makan, taman busung lapar. Yakin busung lapar. Nahan rindu bertahun-tahun mau ketemu istri kok saya ngeleh, ini busung lapar biasanya. Kalau umumnya orang itu rasa laparnya nggak ada, rasa selera makannya tidak ada. Setelah ketemu istrinya baru rangkulan, wala dek, kamu kemana saja selama ini, kok nggak pernah, aku nangis, bar nangis, meneng, baru mas ngeleh. Baru lapar, baru makan. Pertanyaannya, apa satenya tidak enak? Enak, bukan nggak enak, enak. Apa masakannya nggak enak? Ingkungnya apa nggak enak? Enak, tapi enaknya ingkung kalah oleh kerinduan kepada sang istri yang baru berjumpa. Paham? Jadi surga begitu. Apa surga tidak nikmat? Nikmat, tapi kalah oleh keistimewaan ketemu dengan Allah Subhanahu. Sallallahu ala Muhammad. Semua. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan wasalim. Wasallam. Bapak Ibu, setelah Rasulullah ketemu Allah, Rasulullah ingin orang kita semua, orang Benggolan Salak ini yang muslim-muslim juga ketemu Allah. Mau apa tidak? Jawab yang kompak biar disaksikan malaikat. Mau apa enggak? Mau tahu caranya? Sholat. Yuk no way. Kan tadi kan suruh 5 menit tok kan, aku 5 menit tambah sedikit lah 10 menit. Salat, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Makanya jenengan salat. Kalau pingin amalmu baik, zikirmu baik, baca Quranmu baik, semuanya baik, kuncinya satu, salatmu apik. Karena itu yang pertama akan Allah hitung. Kalau ternyata salatmu kok bredel, amal-amalmu bredel kabeh. Mari Bu jujur denganku, jangan ada dusta di antara kita. Karena aku telah lelah kau dustai. Entah apa yang merasukimu. Saya mau tanya, Ibu jawab. Andaikan hari ini kulon jenengan mati, andaikan ini hari kita mati, lalu oleh Allah sholat kita dihitung, kira-kira sholat kita baik apa buruk? Regu A. Kono? Buruk sekali, kono? Baik. Baik, kalau begitu saya tanya, sopo sak menimbane sing ora pernah ninggal sholat? Sing ngomong apik jal? Pernah ninggal sholat? Pernah apa sering? Masya Allah.
Kalau pernah iso kok hitung, kalau bisa dihitung Pak itu namanya pernah. Tapi biar saya yang jawab, biar enak kita ngajinya. Semua yang hadir ini orang kiai, orang ustadz, orang buya, orang masyarakat, pada akhirnya kita jujur nggak bisa ngitung berapa sholat yang pernah kita tinggalkan. Betul apa betul? Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya Rabbi zidni nafi'a ووفقني عملا صالحا ووهب لي رزقا واسعا وتب علي يا الله توبة نصوحا وتب علي توبة نصوحا. Kalau sekarang kita semua sering meninggalkan sholat, termasuk saya, supaya saya nggak munafik, saya juga manusia pernah ninggalin sholat. Ayo, saya sendiri nggak bisa ngitung karena saya pernah muda, pernah nakal. Jangan pernah muda, masih nakal. Kesora yo, nakal banget biasanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka saya juga nggak munafik Bapak Ibu. Maka oleh karena itu, kalau orang pernah meninggalkan sholat, itu besok kalau dihitung sama malaikat, kalau sholatnya bagus, selesailah masalah. Tapi nek sholatnya nggak bagus, bolong-bolong, Allah perintahkan kalau malaikat begini, malaikat, coba kau lihat, coba kau periksa, orang ini pernah nggak melakukan sholat-sholat sunnah? Dia pernah duha apa enggak? Dia pernah terawih apa enggak? Dia pernah sholat malam lail tahajud apa enggak? Dia pernah witir tasbih apa enggak? Disuruh nyari. Kalau nanti sholat sunnahnya ada, kon nambal ke nambal. Nambal itu kan kalau sholatnya bolong. Aku ngasih mohon sholat ini apa? Nambal itu kalau sholatnya bolong. Dari sholatnya rawek nambali nganggo. Bu, ibu punya jilbab. Kalau jilbabmu bolong itu kan ditambah lainnya rawa-rawe guang. Nah sekarang nek sholatmu rawa-rawe kowe diguang kan, diguang nanti sekuat lah kok guyu. Astagfirullahaladzim. Nah orang Islam yang NU, orang Islam yang ikut Al-Jamiyatul Wasliyah, orang Islam yang ikut Tarbiyatul Islamiyah, orang Islam yang ikut Matla'ul Anwar, orang Islam yang ikut Nahdlatul Wathon, itu biasanya kalau dia pernah meninggalkan sholat diganti alias dikodok. Bu, dikodok yung ngatemi. Aja mokon astagfirullah, astagfirullah ora cukup yu ngatemi, yunah yujum yutin, kang bedor, kang solikin, kang jumadi, kuwi dikodok, paham? Diganti, umpamanya ibu mau sholat zuhur 4 rakaat, sholat dulu 4 rakaat niatnya kodok, nanti habis zuhur sholat lagi 4 rakaat niatnya kodok, ganti yang pernah ditinggal. Sebelum asar gitu juga, pokoknya terus. Boleh nggak Pak waktu zuhur mengkodok asar? Boleh. Boleh nggak Pak waktu asar mengkodok zuhur? Boleh. Boleh nggak Pak sebelum subuh mengkodok zuhur? Boleh, nggak masalah, namanya juga ngodok. Tapi jangan jadikan satu. Sholli fardhu subhi wal asri wal zuhri wal maghribi wal isya'i tahunan keroyokan kumpulan. Yang kau jedek malaikat mencong cangkemmu malahan ya. Aja. Yang ngatemi malah guyu kandani. Diganti nggih? Diganti nggih? Nanti kalau sudah diganti, jenengan umpamanya ya Allah wis cukup apa durung dengan kata-kata istighfar, kata-kata sholat sunnah untuk nambeli yang bolong-bolong supaya nanti ketemu Allah. Kalau kita punya dosa, dosanya nggak terlalu banyak. Siapapun yang dosanya nggak terlalu banyak, pasti amalnya lebih banyak. Banyak simoni amin. Telat. Mungkin ini telatan terus. Wes, makanya harus sholat. Pak, sholatku nggak khusyuk, nggak apa-apa. Jangan nunggu khusyuk. Wong yang bendino sholat aja belum khusyuk kok. Nggih Mbak, nggih. Nggih Mbak Sai nggih.
Mangel jenengan sholat ada suara hujan rak ingat Allah pejemuran cangkemnya nyauri sampan sholat ana wong dodol bakso ting 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 ingat apa Allah apa pentolnya sing dodol loh. Ibu lewat sholat Allahu Akbar ada begini ini nggak apa jawabannya es kot Allahu Akbar wah ini es krim lewat ngomong mungkin apa ke astagfirullahaladzim mungkin sampai lagi sholat dapur enak suara gelomprang kelingan apa kucing mesti kowe batin aduh kucing apa kucing jangan kelingane kucing jenengan ngoten mboten Bu tenang jangan khawatir enggak namung jenengan sak wong lanang-lanang iki sak kabeh wong salat kaya ngono. Jadi kita ini kalau sholat dalam satu hal itu lebih banyak ingat selain Allah daripada Allah. Tapi dalam sekian rangkaian sholat saya minta iki rumahnya tenan iki baru iki pengajian iki ngene. Dalam semua rangkaian sholat yang pikiran kita liar itu ada satu titik kita benar-benar ingat kepada Allah nggih Bu nggih Pak nggih. Minimal ketika jenengan rungokne, minimal ketika jenengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya Engkau yang saya sembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Tolongi Gusti, salat saya masih morat-marit, salat saya masih kemana-mana, niat saya kurang ikhlas, niat saya kurang benar Gusti. Jenengan tolongi agar ini semuanya khusus hanya untukmu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pas kalimat itu dijogo betul pikirannya nggih Bu nggih. Pokoknya dalam rangkaian ritual sholat walaupun pikiran kita liar ada satu titik kita ingat kepada Allah ngoten niku sudah dianggap khusyuk. Tapi sing paling bawah, yang paling ngandap, yang paling ngisor, yang letaknya paling kincit ke tukang Melayu. Tahu Pak kincit? Tuh kincit tuh ke tukang Melayu itu yang paling belakang. Loh bapak-bapak ngeten iki napa khusyuk urung mesti wong kadang salat Jumat malah macani merek sarung ngono kok. Pak Timur Gajah Duduk 3 mangga 2 atlas sarung tenun. Iya betul. Engko nang ngarepe weruh kancane sujud tungkae meletak-meletak batin meneh. Masya Allah sikile sebosok yo ngono. Rukuk karo sikile dhewe batin meneh. Masya Allah sikilku kaya jahe tenan iki. Kalau bolak-balik matur, apalagi sholat Jumat waktu jamaah depannya berdiri nampak sarung kecepit bokong. Pak Camat pernah tak? Nampak orang sarungnya kecepit pantat tuh pernah nggak? Batin apa orang gue? Batin arah katoan, mana yang mana? Belum lagi persoalan kadang-kadang mbah tuh Jumatan tak pakai sempak sekali sujud gelambreh. Lah Masya Allah mbah kok sembahan nih gelambreh sholat kok bahas gelambreh barang kicap apa gitu. Yuk ngatemi. Jadi kita ini jangan sok-sokan nggih. Khusyuk enggak khusyuk yang penting sholat. Susah senang yang penting sholat. Sempit lapang yang penting sholat. Miskin kaya yang penting sholat. Karena itu yang pertama akan Allah perhitungkan. Iki rampung urusanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, moga-moga kita semua yang hadir ini termasuk orang yang ditakdir Allah sholatnya bagus-bagus, sholatnya sae-sae, sholatnya ikhlas-ikhlas, sholatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes diterusnya apa nak orang kita lanjut apa kaki? Lanjut apa betul? Pak Camat masih oke? Camat takoni kok nyauri. Yo ngatemi payah tenan. Bapak Ibu, ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu kan bareng malaikat Jibril. Nggih napa nggih?
ketika bareng malaikat Jibril itu, Rasulullah itu sampai di Sidratil Muntaha, malaikat Jibril bilang begini, ya Rasul, saya cuma bisa ngantar sampai di sini, saya tidak bisa lebih dari Sidratil Muntaha. Kalau saya lewat dari garis Sidratil Muntaha, niscaya saya akan mati terbakar, kata malaikat Jibril. Maka Rasulullah biiznillah, dengan izin Allah, naik terus ke Mustawa, naik terus ke Raf-Raf, sampai ketika Rasulullah akan naik ke arasnya Allah, Rasulullah ketemu seorang laki-laki yang nampak terkena bayang-bayang cahaya arasnya Allah. Rasulullah kaget. Wong malaikat Jibril saja cuma sampai di sana, di bawah. Kok ini di bawah aras Allah enek wong lanang, wong benggolan salah. Enek sing muni amin lho ngono iki. Telat neh. Payah wong gini iki. Rasulullah nanya begini, "An-nabiyyun, apa itu nabi?" Karena malaikat Jibril nang ngisor. Kok nang atas ada an-nabiyyun, apa itu nabi? Kata malaikat, "La, sanes bukan ya Rasulullah." Au malakun, atau itu malaikat? Kata malaikat yang di atas yang menjaga arsy Allah, "La, bukan ya Rasulullah. Itu wong biasa, nabi uduk, malaikat uduk, itu orang benggolan salah ya Rasulullah." Nah, ngono, bener-bener. Tapi kaya ra mungkin lho, Mbah, rasa-rasane lah. Rasa-rasane kaya ra mungkin. Tapi orang mustahil, ya nggih. Orang benggolan salah, tapi yang lagi megang mikrofon ya Allah. Nah, orang benggolan salah. Penyekel juga Pak? Orang, aku tok. Tekan dia aku melali. Ini laki-laki ini kok bisa begini? Kata malaikatnya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ini orang benggolan salah ini derajatnya bisa sampai melesat dhuwur. Ngeten niki, mergo dulu waktu di dunia orang ini melakukan 3 perkara. Berapa perkara yuk ngatemi? 3. Yunah, Yujum, Yutin, Mbah Jumati, Mbah Solikin, Mbah Bedor, piro? 3 perkara. Iki tak bahas apa ora? Dalam Ramadane piye? Teko sore, penak men ngakon-ngakono iki. Ya, yang penting jenengan bungah nggih. Ya Allah, sebagaimana Engkau bungahkan kita di dunia, mudah-mudahan kita semua bungah di akhirat. Aku tekan di mana? Yang ngatemi. Sebab ini orang ketika di dunia membiasakan diri melakukan 3 perkara. Yang pertama, wa kana fid dunya lisanuhu radbun bi dzikrillah. Ini orang biyen waktu masih hidup nang dunya, bibirnya, lesannya, cangkemnya alias nya kuwi selalu basah dengan zikir kepada Allah. Jenengan sering zikir, salat itu zikir tapi zikir belum tentu salat. Sholawat itu zikir tapi zikir belum tentu sholawat. Napa meleh? Ngaji niku zikir tapi zikir belum tentu ngaji. Zikir mahdoh niku diantarane sholat. Maka ibu biasakan zikir. Orang kalau biasa zikir, sering membiasakan rutin zikir, nanti ngopo-ngopo tuh yang keluar dari mulutnya tuh zikir. Orang biasa Allah kok kaget Allah mesti ngono. Nggih napa mboten? Orang biasa meni Allah, nanti ada orang tabrakan, ngoten niku, rikaya langsung meni Allah. Lah wong tabrakan lho. Masa tabrakan, ana wong tabrakan, pleh. Kuwi tabrakan apa? Sak camat-camatin jingkat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sholli wa sallim daiman ala mada, sholli daiman ala mada wal ash'ar biman qad wa'ada ashabi man qad hada. Ada orang tabrakan Allah sampai nanti kalau demam, geruguh, demam, sakit Pak Camat, itu tetap yang keluar Allah. Allah, ya Allah, panas ya Allah, Allah. Orang kalau biasa pikir begitu.
Nanti sampai kalau mau mati, Allah, 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 mati. Apa kata Allah? Ana jalisuman dzakaroni. Saya Allah siap menemani orang-orang yang mati ingat kepada saya Allah. Bu, Pak, kayak apa indahnya jenengan mau mati, Allah mengutus amal-amal kita, yasinannya datang, tibaannya datang, pahala Isra Mi'rajnya teko mending ini. Bu, Pak, tenang, jangan khawatir, saya siap membantu Bapak. Oh ya mau nikmati coba. Tapi orang kalau gak biasa zikir, orang gelem zikir, demam cuman geruguh tok tapi gak enak zikire, malah kayak ketek ketulup. Malah kayak ketek kena tembak. Loh, nggak ada pembahasan. Orang kalau nggak biasa zikir tuh nggak bisa zikir. Pak, wis tuwe, udah tua, sakit kok hahu tok. Mbok istighfar ngono lho, Mbah. Istighfar. Iya, istighfar. Maksudnya gak ngono, Mbah, mbok nyebut but ngucap. Yo ngatemi, ngucap, cap. Pak Camat, saya ngomong di mana-mana beberapa tempat. Saya punya saudara mau mati itu dibilang, Mbah Allah, apa dia bilang? Jangan bilang itu, panas. Mbah, la ilaha illallah, aja ngomong kuwi, panas. Itu saya punya saudara kayak gitu, Pak. Akhirnya mau mati dia malah bercarut. Saya mau ngomong tapi khawatir nanti ibu salah paham. Boleh nggak? Penak men carut meni oleh. Mau mati itu Pak, saudara saya bilang begini, Pak. Jancuk mata. Ma huwal jancuk wa ma adraka mal jancuk. Jancuk ya apa? Apa? Kang Bedor. Jancuk ya. Sok-sokan gak ngerti, biasanya memang ngono. Itu hanya milik orang Jawa, Pak Camat. Jancuk itu orang Jawa tok, even Jawa Timur. Tanan itu yang boleh mengatakan itu hanya dua. Satu, kawan yang terlalu akrab, nyanti cuk masih ngono, nggih mboten, Mbah. Yang kedua, terlalu marah, biasanya keluar begitu. Kalau yang sedang-sedang nggak keluar itu. Karena saya terlalu marah sama ibu-ibu, makanya saya ngomong merawani aku. Masalah yang tadi kan nyontohkan orang mati, yang sekarang nggak berani, saya nggak berani. Ini orang-orang baik semuanya, amin. Jadi senang zikir kepada Allah. Ibu zikir nggih? Biasakan zikir nggih? Terserah, pilih apapun, yang penting di luar yang wajib jenengan boleh milih. Yamutul mar'u ala ma asya'alih wa yukhsyarul mar'u ala ma mata alaih. Orang akan mati sesuai dengan kebiasaannya waktu hidup, dan orang akan dibangkitkan di padang mahsyar sesuai keadaannya ketika dia mati. Kalau di sini ada orang yang mati ketika baca Quran, nanti di padang mahsyar dia akan bangkit dalam keadaan membaca Al-Quran. Kalau di kampung ini ada orang yang mati dalam keadaan sholat, sujud, nanti dia dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan sujud. Kalau di kampung ini ada orang yang mati, minta maaf, jangan tersinggung, jangan marah, karena ini agama, saya harus sampaikan. Kalau di sini ada orang yang mati gantung diri, nanti di akhirat dia akan bangkit dalam keadaan menggantung dirinya. Mila sing jaga sing hati-hati nggih Bu nggih. Jaga sing sae Pak nggih. Muga-muga apa dan bagaimanapun kita semua wafatnya husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin. Yang kedua tadi kan yang pertama toh. Yang kedua, rajulun wa kana fid dunya qalbuhu yata'allaqu bil masjid. Orang yang ketika di dunia orang benggolan salah itu seneng ke masjid, hatinya gantung di masjid. Bu, jenengan sering mana ke masjid sama ke kebun? Ke masjid sama ke pasar? Setelah paras itu lah aku. Orang yang hatinya bisa ke masjid, ya Allah, aku wis seminggu kok gak ke masjid. Ya Allah, iki kok wis pirang dino gak jamaah ke masjid. Apa-apa ki cuman sekeliling seneng sama masjid. Dan senelongso-nelongsonya orang yang mau ke masjid hanya ketika dia ada inna a'toina kal kausar.
elek wong elek kuwi. Nang masjid iki pas ina atau ina tok, pas bodo kaji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, go parang. Nyanti mbah masjid, arep nyapa? Mulai api. Lah kaya apa panitia? Gak panitia ben. Sing pokok teko nak masjid, ana wong ngono iki. Wong teko. Kene kok enek kabeh yo. Lengkap nang kene ketok. Yo nang masjid. Tapi itu masih bagus karena dia masih hidup. Yang paling tragis adalah ketika orang ke masjid sudah innalillahi, hidup gak mau masjid, dalan masjid gak weruh, begitu mati meng masjid malah ngatur imam jaluk ngarep. Mayat sini tuh Pak, ngatur imam jaluk ngarep kan? Mayat Pekanbaru gitu Bu. Mburi wae ngopo dadak ngarep-ngarep barang. Wong imame rumah hidup aja nggak pernah ke masjid, sekali mati minta di depan. Tempat Bapak sana gitu nggak Pak? Ya kan? Udah kayak gitu, nanti imamnya bilang begini, Bapak Ibu, marilah kita saksikan mayit ini adalah baik, mana toh? Kurang ajar kan wong kaya ngono ini. Akhirnya jamaah bingung, iki mani apa iki? Akhirnya mani, baik. Nelongso enggak Pak? Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Bu, kalau suami ibu lagi sakit, jangan nyanyikan lagu ini. Kok kena pancal lambene. Nek Pak, tak pijeti kok tak nyanyike Pak yo. Yo aku pijet ono sekali pijet. Bila Israel ya jarang loh ono kiai ngaji kaya ngene iki Pak. Jasad pun tak berharga, sesaat ditinggal. Oh, coba kendangi lah isowi. Nyawa anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Aku ingin sabar, antem bisa, antem. Aku kan harus ngomong suara aku enak, ya percaya. Ya. Ini kan nggak di masjid Pak. Aku pengenang masjid, aku rawani. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata, bermandi cahaya, ini bojone sapa iki? Iya. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Ya Allah Bu, kowe nang kuburan gak duwe batir. Malaikat teko, man rabbuka. Karena gak biasa zikir, gak biasa masjid. Aromani Allah ra iso. Man rabbuka? Allah. Apa? Allah. Tabok malaikat. Ya Allah yo ngatemi nek guyu ngasih koyo ngono. Jare malaikat, iki gambare sapa? Kan orang dikubur Bu, itu nanti ditunjukkan gambar Nabi Muhammad. Grup-grup sholawat ini ikhlas lillah. Kau besok akan dinampakkan gambar Rasulullah. Ditakoni man hadza, iki sapa? Kowe nyauri ngene, hadza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jare malaikat, alhamdulillah, aku jane ya wis ngerti nek kowe bakal iso nyauri.
Tapi nek wong gak tahu, kuwi gambar sapa? Jare malaikat, malah nyauri emat. Sapa? Emat. Tabok malaikat. Emat gundulmu kuwi.